Alhamdulillah, nampaknya aku jadi hari raya ini ya. Banyak THR dapat nih, pemirsa nih. Sampai aku buat rak kasnya khusus nih. Uang logam, uang ribuan, puluhan ribu, mantap ya. Jadi aku raya. Besok aku mau beli baju baru, beli sepatu baru. Tinggal nyari bini baru lah ini. Man, ya Allah, Man. Ih, Aduh. Wawak tengok udah banyak kali uang THR kau ini, Man. Lumayan lah, Wak B. Ini dari Tante Sonya. Astaga. Ini dari Tante Mirna. Aduh. Tante mana lagi? Ini dari Om Burhan. Aduh, pelanggan Om kau Roy. tante-tante sama om-om. Ngeri kau ya. Maklum lah, keponaan terbaik. Enak Wah, kali jadi lah hidup masih kau. banyak THR dapat. Jadi kan, cerita-cerita lah kita nih. Kan udah mau dekat lebaran nih. Jadi Aku sambil nyusun uang ya, Wak ya. Aku susun lah. Wak, jangan nangis ya. Oke. Kau Cerita, tenang, Wak. kalau Cerita. uang langsung transfer, nggak ada Man hitung-hitungan lagi, udah nggak level kalau uang kayak gitu. Tapi- uang merah, uang hijau nggak ada lagi level uang kalau kayak gitu. Tapi ku dengar Wak masih keliling tetangga minta THR. Nggak ada, nggak usah kau fitnah-fitnah uang ya. Minta Wan. uang keamanan bukan Wak? Nggak, Oh, nggak anggota Wak ya? Nggak, itu tugas anggota itu. Man, kan ini udah mau dekat lebaran, Iya. Man. Kita puasa sudah hampir berapa? 20 hari 20 ya? hari ya, 20 hari. 10 hari lagi. Asik. Nggak Berarti terasa ya, Wak? Nggak terasa. Kalau sudah mau lebaran berarti kita menunggu tunjangan. Iya, tunjangan Hari- maut, tunjangan apa itu? Tunjangan hari raya lah. Hari Man. Raya. Jadi sesuai dengan tema judul hari ini ya, Wak ya. Iya. Tunjangan Hari Raya bagi pekerja. Ya, Nah, di mana lagi teman? Titik kumpul lah. Ya. Kira-kira bagaimana mekanisme pembayaran THR? Apakah Betul. THR ini dibayar, dicicil, dilunaskan, atau bagaimana? Kita nggak tahu. Iya. Kita tanya-tanya aja Ya pakarnya. kalau gitu kita panggillah dua tamu Wak B hari ini. Iya. Ada Bang Narji dan Bang Habibullah. Yeay. Silakan. Bang Selamat Bang, datang. Selamat datang. Ini aku sembunyikan dulu Iya, lah ya, sampai Wak jangan ya. bawa malu aja. Iya. Hai Bang Narji, silahkan dulu. Selamat Bang. datang Pak Sunarji. Bang, Pak Habib, apa silakan. kabar? Iya, aduh. Jadi hari ini kita, ayo silakan Sini duduk. sini. Bang Sunarji di sini. Kita Samping membahas Wak. tema Bang Habib dan Bang Narji tentang bagaimana tunjangan hari raya ini bagi para pekerja. Iya, Mungkin dari benar. Bang Narji dulu, kacamata seorang pengamat ekonomi. pengamat Bang, mungkin ekonomi. sejarah THR dulu, mungkin Abang belum lahir ya Bang ya, tapi mungkin mengerti dan tahu ya sedikit bagaimana sejarah THR ini, bagaimana bisa muncul di permukaan dan bisa Iya, diterapkan istilah THR bagi itu para ya. pegawai-pegawai ini. Ya, kalau kita lihat hari ini memang lagi momennya nih mau THR nih. Iya. Ya, karena udah kita menjelang 10 hari ini udah mendekati Lebaran. ini ya. Walaupun di pemerintahan kita sudah mengumumkan bahwasanya paling lama 7 hari ya sudah harus diterima THR. Jadi kalau kita sejarahnya memang ini kalau kita lihat mungkin sebatas hadiah aja sebenarnya yang diberikan untuk para pekerja ya untuk atas kontribusinya kepada masyarakat ya, perusahaan yang telah untuk menjayakan atau juga berelaborasi kita katakan untuk lebih maksimal untuk perusahaannya. Jadi paling tidak dalam waktu dia setahun itu dia bisa menilai bahwasanya ini pegawai saya ini cocok untuk dikasih THR, walaupun itu tentunya sudah menjadi kewajiban ya setiap perusahaan untuk bisa memberikan THR tersebut. Nah, oke Bang, menurut Bang Habibullah sendiri, itu THR sama bonus itu ada bedanya nggak Bang? Ya, terima kasih Habibul Hasan. Oh, bukan Habibul Habibullah. Hasan. Bang Habib aja oh, ya, Bang panggilnya. Habib ya, ya. Atau Bang Aduh. Hasan. Jadi dari perspektif pandangan kami dari Serikat Buruh bahwa yang namanya bonus dan THR itu suatu hal yang berbeda. Ketika kita bicara tentang bonus itu sifatnya fleksibel. Oke. Bisa saja diberikan dan bisa saja tidak diberikan oleh perusahaan. Tapi kalau kita bicara tunjangan hari raya itu suatu hal yang wajib bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 13 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan ini lagi sudah diatur dalam surat edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 800 tahun 2025. Nah, jadi ketika kita bicara tentang THR bahwa pemberian itu adalah wajib dan itu maksimal 7 hari sebelum hari raya keagamaan itu diberikan kepada pekerja buruh yang bekerja pada tingkat perusahaan gitu. Berarti itu bentuknya THR. Kalau bonus lain lagi ya Bang? Kalau bonus lain lagi.
itu sifatnya kemampuan. Oke, baik Bang, kalau di organisasi kita mungkin ada Abang dapat laporan-laporan mungkin dari perusahaan-perusahaan mana yang sudah membagikan THR-nya atau yang masih ada yang dicicil atau sudah dilunaskan, bagaimana aturan yang berlaku saat ini, Bang? Oke. Jadi kalau di tingkat perusahaan selama hari ini rutinitasnya itu pemberian THR itu 14 hari sebelum hari raya keagamaan. Dan di aturan itu disebutkan dia 7 hari sebelum hari raya keagamaan itu maksimal. Tetapi praktek yang terjadi itu bisa saja 2 hari sebelum hari raya keagamaan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Alasan-alasan perusahaan kenapa lambat, uangnya belum ada, kemampuan kami belum ada. Bahkan case yang terjadi yang kami temukan bahkan setelah habis lebaran juga belum ada diberikan THR. Nah, konsekuensinya seperti apa itu Bang bagi perusahaan yang mengundur-undur dan mengulurkan THR bagi Kasian pekerjanya? kan pekerjanya kalau gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara konsekuensi, kalau menurut Permenaker nomor 6 tahun 2016 itu jelas ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan THR. Akan tetapi sanksi itu kan bersifat administratif. Nah, ditambah lagi ada sanksi denda 5% yang diberikan kepada perusahaan yang tidak memberikan THR tepat waktu gitu. Nah, yang ditemukan lagi di lapangan bahwa UMK, upah minimum kota itu adalah menjadi acuan pemberian THR bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun lebih. Tapi kan kita melihat selama hari ini ada juga perusahaan yang belum melaksanakan upah minimum kota yang standar, sehingga acuan daripada THR-nya itu tidak sesuai dengan UMK. Misalnya UMK-nya itu kan kalau UMK Kota Medan pada saat sekarang ini adalah sekitar 4.014.000. Ada perusahaan yang melaksanakan UMK-nya belum memenuhi sesuai dengan UMK, maka dia memberikan THR itu tidak sesuai dengan pada UMK. Nah, inilah persoalan yang akan timbul nantinya ketika setelah habis lebaran. Kami dari Serikat Buruh itu yang menyoalkan mengenai tidak terlaksananya pemberian THR tersebut. Tidak sesuai lah ya Bang ya. Iya. Jadi Pak Narji ini merupakan kawan saya, kawan AB. kau, Mas. Kami dulu sama-sama di ekonomi. Nah, aku pura-pura nggak tahu lah nih Pak Narji ya. Pak Narji ini untuk THR ini menciptakan multi apa istilahnya? Banyak ya bonus-bonus yang bisa diterapkan, termasuk juga multi efek yang diciptakan ya kan. Misalnya menambah daya beli masyarakat juga nih. Menurut amatan Bang Narji ini seperti apa? Dilihat dari Multiplier effect, kok lupa aku tuh sekian lamanya nggak belajar ekonomi. Multiplier effect. Multiplier effect yang terjadi dari efek. THR ini, tentunya kita bisa melihat dengan adanya, kita lihat saat sekarang ini pemerintah selaku presidennya itu sudah memberitahukan anggaran untuk ASN itu 50 triliun ya untuk THR diberikan kepada para ASN ya. Artinya ini kan ASN ini masih kategori mungkin persentase pertumbuhannya masih kecil, karena yang paling besar itu penyumbang pertumbuhan itu besar adalah dari kalangan swasta ya, UMKM, perusahaan. Artinya kalau kita multiplier effect yang terjadi, ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga bagaimana stimulasi ekonomi kita meningkat ya. Karena ini yang ditandai dengan adanya pergerakan ekonomi di sana, perputaran ekonomi yang itu akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya dengan dia liburan, dia dengan juga belanja ya, dan juga dia juga mudik ya, mudik. Juga banyak yang bisa dilakukan dengan adanya THR ini, sehingga ini akan membuat perekonomian kita juga dengan baik ya, karena adanya perputaran ekonomi yang kuat di sana. Bentar dulu Bang Narji ya. Kalau Wak tengoklah sekarang, banyak kali orang-orang itu udah nggak jualan lagi. Banyak yang gulung tikar kayaknya, apalagi puasa ini. Biasanya kalau udah puasa, rame orang jualan-jualan di pinggir jalan ini. Tapi belakangan Wak lihat sunyi, jalan pun nggak tahu lah ya. Apakah efek THR itu yang belum dibagi atau karena memang perekonomian kita lagi goyang nih Bang Narji? Menurut Abang kayak mana? Memang kalau kita saat sekarang ini memang perekonomian kita lagi keadaan sedang lesu ya. Dalam tingkat perekonomian kita saat sekarang ini pertukaran rupiah kita juga udah tembus pada 16.500-an. Yang dulu mungkin masih di bawah. Apalagi sekarang baru-baru ini IHSG kita turun gitu ya. Sudah 5%.
Artinya menandakan memang daya beli masyarakat saat sekarang memang harus terus didongkrak dengan adanya THR ini. Makanya ini ditunggu-tunggu oleh para pekerja khususnya, karena dinantikan mereka yang mereka sekarang ini masih mengabdi untuk bisa mengoperasionalkan uang tadi dengan kegiatan-kegiatan Bang yang Darji, positif. kalau tentunya. cerita THR ya Lukman, bukan hanya anak-anak UA, anak-anak kecil, semua masyarakat menunggu THR. Semua Ya kan? lah, kita Semua. merupakan hari-hari yang ditunggu nih, hari raya, tunjangan Betul hari raya. sekali. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber pasti kita. dong. Kita break dulu. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di acara Titik Kumpulan. Mana kita, weh? Titik kumpul. Asik. Aduh, semakin semangat kita Iya, nih. kita nih agak-agak error ya, karena Iya. mungkin hari ini penuh kesibukan. Aduh, dan mendengar totalitas. kata-kata THR kembali semangat. Harus semangat. Nah, kita ke Bang Habib dulu. Bang Iya. Habib, mungkin abang dari serikat yang abang naungi sekarang saat ini, ada nggak himbauan kepada perusahaan-perusahaan agar membayarkan THR ini tepat waktu bagi para pekerjanya atau pekerja yang berada di naungan organisasi kita ini? Baik, untuk himbauan sendiri itu telah dikeluarkan berupa himbauan Gubernur Sumatera Utara dan juga dari dinas terkait itu langsung ke perusahaan, dan juga kami dari Serikat Buruh memberikan secara langsung kepada pimpinan-pimpinan di tingkat perusahaan agar THR yang akan dijalankan tahun 2025 ini dijalankan sesuai edaran yang ditetapkan oleh gubernur dan instansi terkait. Kenapa? Karena yang disampaikan Pak Pengamat Ekonomi tadi, THR itu ya adalah salah satu bentuk bagian dari kesejahteraan pekerja buruh, dan dengan diberikan THR dan didapatkan THR pekerja buruh akan menghidupkan daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan juga dia bisa membelikan keperluan-keperluan keluarganya untuk untuk lebaran. Dan pastinya kalau untuk himbauan dan edaran itu tetap kami sampaikan kepada pimpinan perusahaan. Bang, teringatnya lah ya kan Bang. Ada nggak abang pernah dengar laporan itu? Dia ini nggak dapat THR dari perusahaannya. Terus dia stres Bang. Karena biasanya tuh kan kalau udah mau lebaran ini semua mengantri. Anak-anak tetangga pun datang ke rumah Bang. Semua mau dibeli, Iya, kan, semua mau dibeli. produk-produknya. Ada nggak pernah dapat laporan kayak gitu Bang? Ada. Tindak lanjutnya kita dari serikat kita seperti apa tuh? Iya, seperti ini kan dia sebulan sebelum hari puasa, sebulan sebelum hari raya, dia di PHK, diputus kontrak dan diputus hubungan kerja, sehingga waktu momen THR itu dia tidak mendapatkan THR. Nah, artinya tindak lanjut mengenai itu pasca Lebaran nanti kami dari Serikat Buruh mentindaklanjuti itu gitu, agar pengusahanya memberikan THR ataupun memberikan THR-nya yang pada tahun sebelumnya yang masih kurang diberikannya. Misalnya ini kan ada THR-nya diberikan itu kurang, tidak sesuai pada UMK. Kami dari Serikat Buruh bisa itu mengadukan ke pengawas tenaga kerjaan bahwa perusahaan ini kurang memberikan THR-nya, agar itu dirapel, diberikan pada pekerja tersebut, begitu Kak. Oke, ke Bang Narji. Bang Narji, ini kan banyak juga perusahaan yang menunggak ya membayarkan THR. Nah, untuk berpengaruh nggak tuh terhadap pertumbuhan ekonomi kita bagi perusahaan yang menunggak THR bagi para pekerjanya? Bagi perusahaan yang menunggak, ini kita juga sudah disinggung oleh Pak Habibul, dikenakan 5% ya, itu di pasal 5 Permenaker tahun 2016 nomor 6. Artinya di situ dikenakan denda tersebut itu akan mempengaruhi dari sisi perusahaan yang juga akan membayar tambahan di situ 5% dari mungkin THR yang sudah harus dibayarkan. Sehingga kalau misalnya tak dibayarkan juga, ini berakibat akan terkait dengan ekonomi kita, ya pastinya daya beli akan semakin lesu. Kenapa? Karena dengan adanya uang tadi, perputaran ekonomi akan terus berjalan. Banyak bisa dipergunakan oleh para pekerja tadi. Apalagi di momennya di hari raya itu kan liburan panjang ya, liburan panjang, sehingga banyak yang harus perlu disiapkan atau juga dilengkapi terkait dengan
aktivitas kita sehari-hari. Sehingga dari sisi pertumbuhan ekonomi kita ini kan akan menjadi mandek juga akhirnya. Yang mungkin kita stagnan dengan nggak jauh beda mungkin dengan yang sebelumnya. Maka kita harapkan, kita anjurkan kepada para pengusaha. Ini kan sebenarnya kita ini dalam THR ini kan ada sisi dari kewajiban, ada sisi dari hak. Kewajiban itu adalah sebagai dari perusahaan, hak itu adalah merupakan dari pekerja. Sehingga ini dua-dua ini memiliki satu poin penting sama-sama untuk menunaikan masing-masing apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga Itulah Bang Narjikan, tetangga Wak B, mungkin dia nggak dapat THR dari perusahaannya kan Bang. Jadi kami sangka pulang kampung lah bapak itu, merendam dia dalam rumah itu, nggak berani dia keluar Bang, takut dia kan. Aturan Wak B aja lah keliling kampung, door Nggak to tahu. door Wak B. Man, kami nggak tahu dia di rumah apa enggak. Ditutupnya lah rumah itu kan. Rupanya seminggu setelah lebaran barulah keluar pucat mukanya Man. Takut didatangin Kasihan orang. ya, Wak B Iya ya. kan, kasihan. Tapi gini juga Wak B dan Pak Habib, mungkin banyak juga perusahaan tiap bulan tuh kasih bonus, kasih tunjangan, tapi tidak dengan THR tuh, menyalahi nggak aturannya? Jadi ketika kita bicara bonus, ada juga perusahaan yang baik memberikan THR itu di atas pada UMK. Ada yang memberikan 2 bulan, 3 bulan. Dengan ketentuan mereka mengatur pelaksanaannya itu di dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Itu boleh, karena itu diatur di Undang-Undang nomor 13 dan juga dengan ketentuan perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Dan ada juga perusahaan yang memberikan bonus, dia per 6 bulan sekali dan per 1 tahun sekali. Cuma ketika kita bicara bonus, sama yang saya sampaikan tadi, sifatnya fleksibel. Ketika kemampuan perusahaan bisa memberikan bonus, ya silakan. Ketika dia tidak mampu, nanti tidak diberikan. Tapi kalau dia ketentuan THR itu hal yang sudah wajib diatur di undang-undang, begitu Bang. Tapi ada juga tuh kan Bang Habib, perusahaan yang tidak membayar 1 bulan gaji gitu. Artinya aturan kan 1 bulan gaji itu kan THR-nya, tapi mungkin hanya setengah, seperempat gitu, so-on gitu Bang. Iya. Jadi di Permen nomor 6, Dengar dulu nih penjelasannya. ya, Permen nomor 6 tahun 2016 itu memang dijelaskan yang mendapatkan 1 bulan gaji itu adalah masa kerja 1 tahun, 1 tahun ke Itu atas. aturannya, ya. Kalau dia 12 bulan ke bawah, 1 bulan sampai dengan 12 bulan itu memang tidak diatur 1 bulan gaji, dia diatur perhitungan secara profesional. Dihitunglah berapa perhitungan gajinya itu sesuai yang dituangkan di dalam Permen nomor 6 tahun 2016. Kalau dia itu masa kerjanya sudah 1 tahun lebih, itu memang wajib ditentukan 1 bulan upah gitu. Tuh Wak B udah bisa nerapkan nggak ya aturan yang dikeluarkan pemerintah nih bagi para pekerja Wak B itu yang tukang masak, tukang sapu? Man, itulah Man. Kenapa Wak akhirnya buka kafe? Karena dulu Wak tuh pernah Man kerja Bang Habibul. Ya. Bang Hasan, kok agak nggak enak ya Bang Habib kumanya, gitu ya kan? loh. Oh ya Bang Habib, iya Bang Habib. Jadi Wak dulu sebelum buka kafe nih, Wak dulu pernah kerja di salah satu perusahaan. Sampailah kami demo Bang, kami bakar-bakar ban. Waktu itu pandemik memang sih Bang, waktu zaman-zaman pandemik dulu kan memang agak susah ya. Jadi ditahan lah, dikasih separuh uang THR kami, mana cukup lah ya kan. Iya. Sedangkan kue bawang udah berapa harganya? Belum lagi kue nanas, belum lagi THR. Itulah Bang yang menyebabkan Wak Beni akhirnya membuka kafe. Harap maklum lah ya Bang ya. Karena memang ketidakmampuan perusahaan itu kan masing-masing. Kalau Iya, dia punya untung, dikasihnya lah keuntungannya. Kalau enggak, atau ada juga perusahaan yang pura-pura buntung nih Bang. Kalau mengenai yang disampaikan pura-pura itu kami temukan masih ada, cuman persentasenya kecil. Oh kecil ya. Itu mengutip dari situasi COVID terdahulu. Memang situasi COVID terdahulu masih banyak kita maklumi bahwa keuangan itu anjlok dan juga kesehatan juga lagi buruk pada saat itu, sehingga ada perusahaan melaksanakan pemberian THR itu ada mencicil, ada 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Dan kami juga dari Serikat Buruh memaklumi itu kalau selagi di antara kedua belah pihak terbangun kesepakatan antara pekerja, antara pengusaha, pemberi kerjanya terbangun kesepakatan, itu sah-sah saja.
Kalau tidak ada yang keberatan itu sah-sah saja. Tapi kalau sebenarnya kalau dalam bentuk UMKM dan bentuk usaha kecil itu memang diatur, ada aturan lebih khusus. Pada intinya ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam pemberian haknya masing-masing. Gitu. Oke. Tapi kan Wak B dan Pak Narji, THR ini seperti buah si malakama dia. Nggak dibelanjakan, dibelanjakan takutnya habis, nggak dibelanjakan sayang gitu. Gimana kita menyikapinya THR ini agar mungkin tidak menjadi pisau bermata dua nih, Bang Narji? Terkait dengan efektivitas yang mungkin bisa kita laksanakan dalam adanya THR, ya tentunya THR itu kan sudah menjadi milik kita nih. Tentunya bagaimana kita dalam mengelola uang itu ya dengan efisiensi. Yang mulai sekarang lagi heboh efisiensi pemerintah ya. Betul. Jadi agak panas gitu ya. Bagaimana efisiensi ini ya kita sesuai lah dengan apa menjadi keperluan kita ya. Sehingga ini akan mengakibatkan tentunya kita akan memilih mana yang pas untuk kita beli sesuaikan dengan skala prioritas kita di dalam ekonominya. Sehingga terkait dengan ada yang nggak kita gunakan, ya satu sisi kan harus juga ada namanya program menabung. Nah, makanya nggak seharusnya THR itu mau dihabiskan aja dikasih balik harus ditabung juga ya kan. Ya, jadi perlu juga ada program menabung dari THR tersebut juga perlu. Wak B baru belajar tuh Bang Narji. Namanya literasi keuangan. Jadi memang kita sebagai masyarakat harus pandai-pandai lah mengatur keuangan kita kan. Jangan, tapi sekarang gini lah Bang Narji. Macam mana uang yang mau ditabung, sedangkan cicilannya aja udah banyak kali. Kadang itu kan jadi masalah juga. Kadang ada juga yang gini kan, THR-nya belum dapat, tapi udah habis. Udah kepotong sama angsuran ya. Iya, kepotong sama angsuran. Mungkin Pak Narji, kalau kita melihat sekarang kan harga kebutuhan naik tuh. Nah, diimbangi dengan THR ini bagaimana mungkin seharusnya kita agar bijak dalam penggunaan THR? Apakah berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat kita? Biasanya kalau THR itu di dalam masyarakat kalau kita ketika di ekonomi pasar memang pastinya mengalami kenaikan. Karena biasanya kalau tidak seminggu sebelum hari raya itu akan mengalami kenaikan barang-barang yang mungkin kebutuhan kita. Dan itu memang sudah hal yang tiap tahun terjadi. Sehingga dengan THR ini ya mungkin tadi kalau kita laksanakan dengan sebaik mungkin ya maka kita pilih mana yang menjadi kebutuhan kita ya berdasarkan tadi skala prioritas yang bisa kita terapkan. Makanya memang saya pun melihat ini dengan kenaikan ini ya harus diimbangi juga dengan ya kita menabung tadi juga, jangan terlalu kita melakukan pemborosan di sana. Makanya kita harus betul-betul dalam mengelola keuangan ini dengan bijak. Iya, apalagi kan Man, tetangga-tetangga Wak B tuh, biarlah terlihat glamor waktu dia lebaran. Belinya lah emas-emas pelseng itu ya kan Man. Pamer-pamer dia kan, biar terlihatlah high class dia. Itu kan banyak juga di masyarakat terjadi seperti itu kan Bang Narji. Banyak juga Wak B ya, kita beli emas nanti habis lebaran dijual lagi gitu. Gimana itu Pak fenomena seperti itu Pak Narji? Iya betul, beli mobil dia kan. Karena kan banyak promo biasanya. Mau lebaran, mau Natalan itu banyak promo kredit-kredit tuh yang murah. Udah sih itu ditarik lagi gitu. Banyak tuh di masyarakat Bang Narji. Iya. Itu suatu gengsi di masyarakat ya sehingga dia di momen Idul Fitri ini, Hari Raya ini terkadang ya menampilkan kelebihan-kelebihannya lah ya. Atau minimal kayak kita di baju baru kan. Ya ibu-ibunya mungkin dari sisi perhiasannya juga. Mungkin kalau Pak Lukman mungkin mobil mewahnya kan. Ganti mobil. Ganti mobil ya. Artinya ya itulah tradisi mungkin yang harus kita hilangkan kalau memang seperti itu. Jadi kita sebatas memang dengan ada THR tersebut ya sedini mungkin kita juga harus bisa mengelola keuangan dengan bijak tadi agar supaya jangan terlalu kita glamor tadi muncul ya di masyarakat. Ini kan tidak bagus ya. Jadi ini jadi evaluasi tentunya. Berarti kembali pada individu nanya. Iya, seperti itu. Aku kalau dengar ganti mobil, ganti BMW hari. Besok mau ganti BMW, becak mesin warisan. Iya ya. Ganti becak aku kan keliling kan. Iyalah kalau udah kampung ada becak enak. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan Man, kita lebih enak punya usaha sendiri loh. Jadi kalau kita punya usaha sendiri, kita bisa hitung-hitungan, kita nggak perlu bergantung sama orang. Tapi inilah gunanya organisasi yang dipimpin sama Bang Habib ini, berarti untuk melindungi para buruh juga ya Bang? Iya.
melindungi dan mengawasi hak-hak pekerja buruh yang mana selama hari ini buruh ini kan rentan tidak tahuannya tentang hak-haknya, dan buruh ini rentan daripada kemampuannya. Maka melalui serikat buruh ini sebagaimana diatur di undang-undang juga, kami sebagai perwakilan dewan untuk menyuarakan yang mana hak-hak pekerja buruh itu yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan melalui dinas tenaga kerja, diadukan persoalan-persoalan yang terkait pelanggaran tersebut gitu. Nah, jadi Bang Habib ini baru dilantik jadi ketua, tapi ketua. bukan ketua Limpul, tapi ketua SBNI, Serikat Buruh Nasional Indonesia. Itulah, Bang Nah, program Habib. kerjanya seperti apa Bang sekarang? Mengingat tahun-tahun saat ini banyaknya efisiensi. Iya, benar tuh. Oh, ini pekerja keras juga bagi Abang selaku ketua serikat ini. Seperti apa tuh Bang? Artinya kalau program kerja itu yang pastinya kita melakukan kaderisasi, pengorganisasian, ya, dan pelatihan-pelatihan untuk anggota itu sudah suatu hal yang rutinitas kita lakukan. Makanya sama yang disampaikan oleh Pak pengamat ekonomi tadi bahwa edukasi hubungan kerja itu kita bukan hanya masuk dalam hubungan kerjanya saja, tapi edukasi dalam mengatur strategi ekonominya agar bagaimana ekonomi atau penghasilan yang didapat itu tidak terbuang kepada hal tidak kebutuhannya. Kan kita tahu sekarang nih Bang, bahwa lebih banyak biaya kelakuan daripada biaya kehidupan. Iya benar. Lebih mahal biaya kelakuan ya. Ya. Biaya entertainnya itu lebih Jadi pelatihan-pelatihan itu kita masukkan dalam hal-hal yang menjadi keseharian pekerja buruh tersebut, karena kita harus mengingatkan kepada pekerja buruh bahwa apa yang menjadi kebutuhan itu yang jelas untuk kehidupannya, tapi yang tidak menjadi kebutuhan itu jangan menjadi menjadi kebiasaan bagi mereka, sehingga itu berapapun yang mereka dapat nanti itu tidak akan mencukupi untuk kehidupan mereka. Kalau menjadi program pelatihan, program pengkaderan itu sudah menjadi rutinitas yang kita laksanakan di organisasi, karena kalau kita tidak melakukan pengkaderan, pelatihan, maka pertumbuhan organisasi itu akan terhenti nantinya gitu. Bang, ntar dulu Bang, Wak mau nanya nih ya Bang. Kalau Abang kan tadi melindungi hak-hak buruh. Kalau seandainya perusahaan ada yang mendapatkan buruh itu mungkin dia kemampuan entertainnya itu lebih tinggi dari pemasukannya, sehingga dia itu merugikan perusahaan, itu bisa juga dilaporkan sama Abang? Jangan jawab dulu Bang Habib, kita rehat dulu. Kita akan ajak pemirsa untuk istirahat. Usai jeda berikut, kita akan segera kembali di Titik Kumpul. Mana kita titik kumpul lah. Masih bersama Bang Habibul Hasan dari Dan Serikat Buruh Nasional dan Bang Sunarji Sunarji. Jadi dari Bang, pengamat ekonomi kita. Pertanyaan Wak B tadi, coba Abang jawab dulu. Kalau ada tuh nih buruhnya nih yang bermasalah, perusahaannya nih yang kena masalah gara-gara itu tingkah si buruh ini tadi, itu kayak mana Bang? Oke, jadi kita fair ya, bahwa hadirnya serikat buruh itu dalam konteks pelaksanaan undang-undang. Apa yang disampaikan oleh Pak pengamat ekonomi tadi, ketika kita bicara tentang hubungan kerja ada hak dan kewajiban. Iya. Ketika ada hak buruh diberikan oleh pengusaha, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait misalnya ini ada pekerja nih yang melakukan pelanggaran sehingga dirugikanlah ini pengusaha. Maka itu menjadi suatu hak bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Ada namanya pelanggaran berat gitu. Akan tetapi di undang-undang tersebut diatur juga hak si pekerja itu gitu. Walaupun dia sudah dikatakan pelanggaran berat, ada haknya yang diatur. Sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan dan PKB, perjanjian kerja bersama. Dan kami tidak juga menutup diri ketika juga ada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pelanggaran berat, itu adalah hak perusahaan. Tapi hak kami sebagai perwakilan buruh adalah mendampingi dia,
menyampaikan hak-hak dia yang harus diterima dan mana yang tidak diterima oleh pekerja tersebut gitu. Berarti ada juga walaupun dia sudah dipecat, dia masih menerima haknya. Itu haknya seperti apa, Bang? Ya seperti ada uang pisah, uang kompensasi gitu, dan adat mutlak tidak ada sama sekali. Tapi kalau sekelas WAB ini, KP-KP sekelas WAB ini bisa nggak masuk Bang pegawainya ke organisasi kita, serikat itu? Iya, kita takut nanti tutup pula KPU. Iyalah kan Bang, udahlah bintang tamunya itu aja nih si Lukman lah nih Bang. Apa yang apa pendatang tetap nih penikmat KPU. Kalau nggak diundang-undang kayak Bang Habibul, kayak Bang Narji ini nggak ada lah pelanggan WAB. Kasihan lah ya kan Bang. Tapi kita kan Pak Narji, sekarang kan begitu berkembangnya e-commerce ya di tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana kita cara mengelola keuangan kita, terutama ketika mendapatkan THR ini, agar mungkin tepat sasaran ya? Ya tegat dengan perkembangan digitalisasi e-commerce sekarang ini, tentunya kita dengan model sekarang kan tidak harus cash juga, ya, makanya kita juga menerima THR ya. Bahkan di berbagai perusahaan udah hampir 90% itu sudah melakukan seperti kayak digitalisasi dalam transaksinya. Artinya di sini menandakan bahwasanya dalam kita pengaturan sistem pengelolaan keuangan kita ya ada sistem menahan diri juga kalau kita lihat di situ. Karena sekarang ini duit itu udah nggak hampir nggak terasa karena tinggal picit-picit aja udah habis gitu ya. Iya. Masuk ke keranjangnya. Iya. Nah, makanya uang kita THR saat sekarang ini kalau dulu masih sebenarnya kalau di cash itu agak lebih terasa dia uangnya sebenarnya ya. Tapi kalau makanya zaman yang mungkin hampir 15 atau 20 tahun itu sekarang ini udah jawabannya sekarang. Duit itu udah hampir nggak ada lagi kalau kita lihat dengan di perkembangan secara fisik ya. Iya, secara fisik udah nggak kita lihat lagi. Iya, karena kan kalau kita lihat juga dulu masa misalnya Presiden Soeharto walaupun 5.000 tapi tuh kayak sekarang tuh udah hampir 200.000 kok saya katakan rasanya ya. Nah, itu tapi disitulah letaknya tadi dengan pegawai e-commerce ini ya kita bagaimana menjangkau diri kita juga supaya kita jangan sampai ya terjadinya juga pemborosan juga karena terkait dengan hal ini kan kita tangan kita tadi asik bermain aja gitu ya nggak terasa main udah habis kan beli makanya, ini kan makanya banyak kawan-kawan WAB itu udah nggak mau lagi orang itu pakai yang namanya e-banking lah apa semua itu mempersulit mempermudah kami menghabiskan duit jadi tiba-tiba uang tuh udah nggak ada aja kan. Artinya sebenarnya sisi positifnya ada, ya kan? Sisi negatifnya ada. Iya pasti Bang. Artinya kita dengan perkembangan teknologi ini bukan kita tutup gitu ya, tapi dengan cara mengolah kita tuh seperti bagaimana untuk bisa lebih mencari sisi positifnya. Pintar-pintar mengendalikan diri lah intinya. Pintar kita untuk bisa mengendalikan ini. Gitu, ya. Bang Habib, kalau Bang Habib sendiri sampai saat ini sudah berapa aduan yang diterima oleh para anggota kita dan mungkin kebanyakan aduannya tentang apa aja? Baik. Kalau untuk aduan THR belum ada. Ada kami juga kan ini belum mencapai maksimal ya. Iya. Ini masih 10 hari lagi ya? Atau, iya. 10 hari lagi Bang? Iya, 10 hari lagi. Lebih kurang. Jadi masih ada spare waktu sebenarnya. Kalau mereka nggak laksanakan masih ada spare waktu. Mungkin kalau kita katakan ada aduan mungkin nanti habis-habis lebaran. Habis-habis lebaran nanti barulah ketahuan itu aduan mengenai THR ini dilaksanakan ataupun kurang gitu. Tapi kalau sampai saat ini kalau aduan selain THR itu ada. Tapi karena kita ini konteksnya adalah THR maka untuk pada saat sekarang ini belum ada aduan THR itu. Masih dalam proses pelaksanaan. Kami hanya memonitor saja kepada tiap-tiap perusahaan yang ada anggota kami, gimana THR-nya udah laksana? Belum Bang, ini lagi negosiasi. Gimana THR-nya? Sudah Bang, sudah terlaksana. Gimana? Kurang Bang. Nah itu begitu-gitulah. Cuman pada tahap ini yang mana ada yang kurang, yang belum sesuai, kami menyarankan diterima saja dulu. Jangan kita bangun dulu perselisihan di tengah-tengah mau menjelang hari raya. Ketika nanti sudah habis momen lebaran ini baru kita sampaikan kepada perusahaan, ingatkan bahwa apa yang dia kasihkan itu, dia berikan itu tidak sesuai. Begitu Bang. Oke.
Baik Pak Narji, kemudian sekarang kan kalau kita jalan-jalan ke Petisa itu sepi gitu ya kan, karena berkembangnya pasar online juga. Mungkin dari Pak Narji sendiri seperti apa keberadaan online dan offline di tengah-tengah gempuran saat ini, mungkin penggunaan THR untuk pembelanja sehari-hari atau pembelanja hari raya? Nah, kalau itu nggak THR aja lah Man, banyak juga dari dulu. Tapi kan kalau udah jarang gua lihat pajak itu penuh. Iya, tapi kan uang kita agak banyak di momen Lebaran menjelang ini ya. Lebaran Iya, ini. betul, Jadi betul. kan bisa digunakan untuk belanja apa aja gitu. Iya, belanja yang kita lihat saat sekarang ini memang kita dari sisi online-nya ya. Sekarang orang lebih memang mengikuti tren sekarang, makanya terdekat dengan berbasis online. Karena dengan kita berbasis online kita yang belanja ini, kita bisa lebih banyak manfaat ternyata kita dapatkan. Lebih murah Bang harganya. Lebih murah, dari Lebih sisi hemat harga, BBM juga ya. lebih mudah, lebih cepat ya. Dan ini mengakibatkan orang ya dengan kecepatan atau kemudahan tadi, mereka lebih banyak lagi kegiatan lain yang bisa mereka laksanakan daripada sampai tidak mengantri contohnya kan. Iya, Kalau kita betul. offline kan bisa mengantri Nggak gitu. nawar-nawar, nggak dimaki juga. Ya kan? Apalagi udah tawar-tawar sana marah-marah jadi. Iya, Marah-marah jadinya berkurang puasa kita. Iya. Oke. Itulah jadinya. Iya, mengumpat lah jadinya ikan Bang Narji. Iya. Itulah yang buat Wak nggak suka belanja ke pajak. Tapi kan Pak Narji, kalau kita lihat belanja online ini banyak juga yang nggak sesuai dengan katalog, betul. produk-produk itu gimana kita menyikapinya Pak Narji? Tinggal kalau kita menjumpai hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, makanya kita sebelum membeli suatu barang dicek dulu gitu, mungkin dari profilnya perusahaan Iya. tadi tersebut, Komen-komennya ya, Bang. komen-komennya, Di-review dulu atau ya. juga legalitasnya, Gitu ya. Iya. Di situ kan biasa di komen-komen itu kan dia yang sudah pernah merasakan, Iya, betul. kan? Sehingga kita udah dari titik tolak kita di situ ukuran kita. Dan kalaupun itu terjadi, ya mungkin kita bisa komplain, bahkan bisa komen ya melalui Atau bisa di komisi. dipulangkan ya Atau juga barangnya. bisa kita langsung ke lokasinya gitu bisa juga. Ada lagi gini Man, kejadian kan Man, diketok-ketok pintunya, nggak keluar karena Penjualnya? dia punya COD dia kan, tangga ada duitnya, ketakutan dia. Memang banyak kali lah masalah yang muncul kan belakangan Viral ini. semua ya. Viral semuanya, apalagi dengan digitalisasi saat ini, kita apapun bisa kita beritakan lewat sosial Iya. media kan. Karena mungkin bisa terancam juga Oh, dia benar. nanti ya kan untuk promosinya juga bisa mundur ya atau tutup bahkan. Iya. Jadi kalau sebagai pengamat ekonomi sendiri, kira-kira Bang Narji punya ini enggak tips and trick tuh untuk kita bisa menyeimbangkan Bisa bijak menggunakan tunjangan hari raya ini untuk kebutuhan sehari-hari di kita. Benar. Seperti apa nih? Tipsnya ini bagaimana kita ya dengan dana yang THR kita yang terima mungkin sebulan gaji ya, mungkin tadi juga sampaikan dari Pak Habib ya, bahwasanya ada juga yang sampai lebih dari sebulan sebulan gaji satu kali gaji ya, bisa jadi 2 kali dan sebagainya. Nah, tidak standar pemerintah 1 bulan gaji tersebut adalah ini bagaimana kita dengan dana sebesar tersebut kita sudah punya dari awal sudah punya program buat perencanaan. Karena hidup ini kalau tanpa perencanaan kita juga akan tidak sesuai dengan apa yang mungkin kita harapkan nantinya. Makanya dibuatlah program-program kita, akhirnya dana sekian ini tadi tersebut berapa, apa aja yang harus kita laksanakan. Sehingga program-program tadi yang mau kita buat tersebut ya jangan sampai tentunya terlewati, sehingga akan terukurlah kita akan mengeluarkan THR tadi. Dan kalau bisa ya tadi ada program tadi yang mungkin termasuk tadi juga dana tabungan tadi juga harus juga disisihkan. Catatan lah ya Bang ya, Catatan kira-kira kita. apa nih keperluannya, Iya. jadi biar nggak kebablasan. Iya, makanya Benar. perencanaan itu sangat penting dari awal kita dalam untuk bisa mengikuti perkembangan mungkin THR kita ini tersebut. Iya. Oke, baik. Ke Bang Habibul mungkin bagaimana pesan dan kesan Abang mungkin kepada pemerintah, kepada pihak perusahaan dan para buruh sekarang dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, seperti apa untuk bijak dalam penggunaan anggaran ataupun pendapatannya? Ya, untuk pemerintah khususnya pastinya ke pengawasan. Pengawasan. Bagaimana sebagaimana surat edaran nomor 800 tahun 2025 itu ditunjuk pemerintah untuk membuat Satgas, Satuan Tugas Pengawasan THR. Artinya jangan sampai Satgas itu hanya indah di kertas saja, paling tidak ada kunjungan ke tingkat perusahaan agar bisa mendeteksi perusahaan-perusahaan apa saja yang tidak melaksanakan THR, sehingga
hak-hak pekerja buruh itu bisa didapatkan dan dirasakan untuk menjelang hari raya ini. Yang kedua juga pastinya yang disampaikan tadi bahwa untuk menjelang hari raya ini semua kebutuhan pokok seperti gula, beras dan lain-lainnya itu naik. Kita minta kepada pemerintah agar melaksanakan program kegiatan pasar murah sehingga sedikit banyak itu bisa membantu dari sisi pembelian 9 bahan pokok pekerja buruh. Dan pastinya kami juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan THR kepada pekerja buruhnya, walaupun kami paham dengan kondisi sekarang ini ada juga perusahaan yang sulit, tapi dia masih tetap juga menyisihkan sebagian keuntungan dan penghasilannya untuk memberikan THR kepada pekerja buruh. Dan juga selanjutnya kepada pekerja buruh, kembali yang kita sampaikan tadi, bijak-bijaklah dalam hal merencanakan dan mengelola keuangan yang dia dapat dalam THR tersebut. Jangan sampai nanti ketika habis Lebaran fitrah kembali dompetnya. Kembali suci ya. Kembali ke nol ya Bang, gitu kan. Tapi kan Pak Habibul, mungkin selama ini seperti apa aduan-aduan yang sudah disampaikan Kementerian, ke Dinas Tenaga Kerja juga terkait aduan-aduan dan keluhan dari para pekerja kita? Realisasi sampai sekarang seperti apa? Pada umumnya, kembali saya sampaikan tadi, ketika aduan mengenai THR itu akan diadukan setelah habis Lebaran ini, Bang. Pada umumnya ada selesai dengan kesepakatan. Ada perusahaannya memberikan kekurangan itu diberikan. Ada perusahaan yang membayar kembali pengaduan yang kita sampaikan. THR itu tetap diberikan, tapi momennya tidak di momen hari raya. Pastinya kita harus berselisih dulu dengan pihak perusahaan, baru diberikan THR yang saya maksud tadi gitu. Oke, baik. Mbak Narji, kasih dong tips dan sedikit saran ya bagi kami para pekerja yang menerima THR-nya seperti apa mungkin agar THR itu tidak menjadi buah si malakama, jadi tetap aman di kantong, tetap juga bisa dibelanjakan begitu. Terkait dengan sekarang THR ini, tentunya juga ini sudah sudah menjadi kewajiban ya pihak perusahaan untuk memberikan kepada pekerjanya. Begitu juga selaku pekerja mendapatkan hak sesuai dengan apa yang memang harus didapatkannya. Artinya kita dalam sisi saya menganjurkan kepada para pengusaha ya sesuai dengan juga aturan pemerintah. Nah, itu bagaimana pimpinan perusahaan harus memastikan untuk bisa memberikan THR ya kepada para pekerja ya, sehingga ini akan memberikan dampak positif ya bagi perusahaan juga dan bagi pekerja akan lebih semangat lagi dia. Nah, itu dia. Dan para pekerja ini ketika sudah menerima diharapkan dia harus lebih meningkatkan skill dan individunya dan juga kapabilitasnya untuk bisa lebih banyak berkontribusi lagi untuk memajukan perusahaan tersebut. Sehingga kalau dana tersebut sudah ada, dimaksimalkanlah ya dengan program-program yang bagus ya untuk yang mana kita pilih ya dalam hal skala prioritas dalam penggunaannya. Jangan sampai ada mungkin terjadi pemborosan atau mungkin hal-hal negatif dari sisi uang kita dapat tadi itu yang mungkin tidak seharusnya. Walaupun kita dalam suasana Lebaran, hari raya senang-senang, tapi bukan berarti uang tadi itu dihambur-hamburkan tanpa ada manfaatnya. Iya. Luar biasa. Baik, keren sekali memang materi kita hari ini ya, tema kita hari kita ini. juga keren. Narasumber kita juga memberikan info-info yang sangat menarik karena memang yang dibutuhkan oleh para pekerja saat ini adalah pengendalian diri. Terutama dalam mengendalikan THR ini Iya, ya. Dan bagi bagaimana supaya perusahaan kita tuh tidak semena-mena menghabiskan uang dan akhirnya ya nggak ada lagi deh duitnya. perusahaan juga jangan semena-mena bagi para pekerjanya. Harus bayarkan THR lunas. Jangan dipotong-potong Jangan ya, dipotong-potong, jangan dicicil. Kalau bisa lunas, bayarlah
upah itu sebelum keringatnya Iya, kering iya. begitu. Berikan hak sesuai dengan pekerjaan yang mereka laksanakan. Oke, baik. Terima Aduh. kasih Bang Habibul Hasan. Terima Sukses kasih, selalu dengan Bang serikat Habib, pekerjanya. Bang Narji. Pak Sunarji, sukses selalu dengan Amin. pendidikan ekonominya ya. Bagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Gimana Wak Be? Ya, kapan lagi kita akan bercerita tentang THR kalau nggak di titik kumpul ini? Maka pemirsa yang ada di rumah, sampai sekian dulu pertemuan kita bersama saya Wak Be dan rekan saya. Lukman Hakim Saurus mohon undur diri dari kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di titik kumpul di Episode yang akan datang. Mana kita, wey? Titik kumpul lah. Dah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.